pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, di Malaysia ini semua orang tahu ya, termaksud saya ya. Di Malaysia ini undang-undang dan juga hukuman sangatlah tegas. Jadi saya nak tahulah ya, apa sih hukuman untuk para pendatang ilegal ke Malaysia ini. Kalau di Malaysia ya, kalau kalian dengar orang Malaysia menyebut pendatang haram, itu hal yang biasa ya, karena kalau pendatang ilegal itu mereka memang menyebut pendatang haram. Tak kira ya orang Indonesia ya, orang dari negara mana saja, mereka menyebutnya yang pendatang ilegal itu dengan sebutan pendatang haram atau pati, begitu ya. So di video kali ini ada satu video yang cukup menarik untuk pengetahuan kita soal undang-undang dan juga hukum bagi para pendatang ilegal yang datang ke Malaysia, serta juga disebutkan compound ya, uang yang harus dibayar terhadap Malaysia karena datang secara tidak sah ya. Seperti apa sih ya penjelasan tentang hukum dan juga undang-undang di Malaysia ini? Ini adalah fakta. So, dengarkan baik-baik. Belum subscribe, pengen subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda melalui YouTube channel ini. Kali ini saya akan membahas secara singkat mengenai info terbaru yang saya dapatkan ketika kemarin saya datang ke Jabatan Imigresen Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Video kali ini akan sedikit panjang ya, karena kadang satu video yang saya buat itu akan dipahami berbeda-beda dari setiap orang. Maksud yang ditangkap juga lain-lain, tapi semoga kali ini Anda dapat memahaminya dengan baik. Dan saya akan pelan-pelan aja nih ngejelasinnya. Nah, informasi yang saya dapatkan kemarin adalah ternyata benar adanya bahwa ada beberapa sebab pendatang asing tanpa izin akan dipenjara dulu sebelum pulang ke negara asal dan tidak bisa bayar compound penuh. Ketika kemarin saya mendengar hal ini ya agak syok juga ya, kaget banget juga gitu. Tapi memang seperti inilah hukum dan perundang-undangan di Malaysia ini, mau gimana lagi. Dan hal ini merupakan resiko bagi kita yang masuk secara ilegal lewat jalur belakang dan jalur tidak sah. Serta tentunya tidak ada satupun ya negara di dunia ini yang mau dan bersedia jika kedaulatan negaranya diterobos begitu saja dan tidak dihormati serta dianggap remeh. Kita juga kan di Indonesia tentunya tidak akan terima ya jika ada warga asing menjadi imigran gelap dan masuk ke negara kita lewat jalur tikus. Seperti maling masuk diam-diam ke negara kita, pastinya kita akan marah besar ya. Begitu juga Malaysia, sebuah negara yang punya peraturan perundang-undangan dan hukum yang tegas terhadap imigran gelap yang masuk secara ilegal ke negaranya. Oke, langsung saja kita ke apa saja penyebab dan perkaranya sehingga pati akan dihukum kurungan penjara dulu sebelum bisa pulang ke negara asal. Yang pertama, Anda masuk menyelundup secara ilegal ke negara Malaysia karena hal ini melanggar Section 6 dalam kurung 3 Akta Imigresen 1959/63. Masuk menyelundup ini caranya bisa macam-macam ya, entah itu masuknya pakai tongkang, lewat kapal sayur, kapal ikan, masuk jalan kaki melewati hutan, atau naik boat ilegal. Intinya lewat manapun Anda dengan jalur tikus di kegelapan malam, maka Anda akan mendapatkan hukuman berupa denda tidak melebihi RM10.000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali, dan boleh dikenakan tidak lebih daripada 6 kali sebatan. Kemudian yang kedua, gagal menunjukkan paspor atau dokumen perjalanan atau permit masuk yang sah ketika diperiksa. Hal ini juga akan membuat Anda masuk penjara dulu baru bisa pulang. Hukumannya adalah denda tidak melebihi RM10.000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali, dan boleh dikenakan tidak lebih daripada 6 kali sebatan. Walaupun Anda saat ini punya SPLP, tapi tidak ada bukti Anda pernah punya paspor lama, Anda akan dianggap masuk secara ilegal melalui jalur ilegal. Jadi kalau ada
paspornya di tangan majikan atau company, Anda harus mengambilnya dulu, dan jika paspornya hilang, Anda harus pergi ke balai polis untuk buat laporan polis. Tapi untuk buat laporan polis, Anda pun harus mampu menunjukkan paspor Anda dan cap terakhir Anda masuk ke Malaysia, entah itu berupa fotokopinya atau berupa foto di dalam handphone, itu masih bisa. Kemudian yang nomor 3 adalah Anda punya paspor atau dokumen perjalanan, tapi tidak ada cop masuk ke Malaysia atau tidak ada pas yang sah. Nah, ini juga dianggap Anda masuk ke Malaysia secara ilegal dan harus masuk penjara dulu sebelum pulang. Hukumannya hampir sama seperti di kesalahan nomor 1 dan 2 tadi ya. Kemudian hal berikutnya yang nomor 4 adalah Anda masuk Malaysia ketika posisi sedang di blacklistnya aktif, lalu Anda masuk pakai agen yang pakai cop palsu, lalu halaman paspornya ada yang disobek. Hal ini akan membuat Anda dipenjara dulu sebelum pulang, yang hukumannya juga hampir sama seperti di nomor 1. Kemudian yang terakhir adalah Anda pakai SPLP tapi gagal menunjukkan paspor lamanya yang sudah mati atau masih hidup. Apapun alasannya, segudang alasan dan beribu alasan Anda tidak akan berguna. Sama saja hukumannya seperti hal nomor 1 karena Anda dianggap masuk ke Malaysia secara ilegal. Jadi itu tadi ya adalah beberapa hal yang akan menyebabkan Anda masuk penjara Malaysia dulu sebelum pulang. Selain yang saya sebutkan tadi, insya Allah Anda bisa bayar compound dan pulang dengan aman. Jadi Anda mengaku paspornya hilang, paspornya terbakar, dan penyebab-penyebab lainnya, sehingga Anda saat ini tidak pegang paspor lama, Anda harus membuktikannya dengan adanya report polis atau surat kehilangan dari kepolisian Malaysia. Jika hanya kata-kata yang Anda ucapkan, itu tidak membuktikan apa-apa. Tetap Anda akan dianggap masuk ke Malaysia secara ilegal. Karena Anda berhadapan dengan hukum di Malaysia, maka Anda yang wajib membuktikan Anda itu tidak masuk ke Malaysia secara ilegal dulunya. Ya, Lalu, kalau Anda ngaku-ngaku dulunya masuk secara sah karena takut di penjara, tetap akan ketahuan juga. Karena kan Anda itu akan disidik jari ya di pejabat imigresen itu. Dan ketika disidik jari, catatan Anda itu waktu masuk ke Malaysia tidak ada, hukumannya malah akan lebih berat karena Anda berbohong. Jadi solusi pulang untuk yang masuk ke Malaysia secara ilegal adalah tunggu sampai ada pemutihan. Karena ketika pemutihan, semua kesalahan dimaafkan dan bisa aman pulang pakai SPLP saja. Tapi kapan ada pemutihan lagi? Ya biasanya sih pemutihan itu tiap 2 atau 3 tahun sekali ya. Kalau baru Juni 2002 yang lalu pemutihan rekalibrasi selesai, artinya kemungkinan tahun 2024 atau 2025 baru ada pemutihan lagi. Tapi ingat, Anda harus hati-hati jangan sampai tertangkap polis atau kena razia imigresen selama 2 atau 3 tahun itu. Karena kalau ketangkap akibatnya tentu akan sengsara. Atau cara berikutnya bisa juga Anda serah diri kepada imigresen dan mengaku bersalah. Anda menjalani hukuman, setelah selesai masa hukuman baru pulang. Tapi saya rasa sih nggak ada satupun ya yang mau mengaku salah dan mengaku sudah menyelundup masuk ke Malaysia. Dan nggak ada juga yang mau ditahan di penjara. Yang ada semua orang pasti akan ingkar dan tidak mau mengakui kesalahan. Sudah banyak yang minta bantuan pulang ke KKB dengan SPLP, tapi ketika kami tanya di mana paspor lamanya, alasannya inilah, itulah, beginilah, begitulah, lalala. Ya kami juga tidak bisa membantu karena kami juga takut ya dianggap melindungi pendatang ilegal di Malaysia ini. Jadi untuk info lengkapnya nih sebagai tambahan, Anda bisa klik link milik Imigresen Malaysia yang akan saya sematkan di kolom komentar mengenai hukum-hukumnya ini secara lengkap dan lebih jelas. Oke baik, sekian informasi kali ini, mudah-mudahan ada. Nah, begitulah pemirsa penjelasan dari Mbak Ika ya. Jadi, walaupun paspor kita hilang, itu harus ada report dari polis. Bukan hanya pendatang asing aja ya, bukan hanya orang dari negara luar saja yang melakukan hal seperti itu jika paspornya hilang di Malaysia ini. Tapi orang Malaysia sendiri juga jika IC atau paspor mereka hilang ya atau terbakar, mereka juga wajib buat laporan ya, report polis pemirsa. Jangankan paspor ya ataupun IC, kad bank saja mereka kalau hilang langsung harus buat laporan polisi atau report polis. Nah, untuk masalah paspor lama itu, kalian percaya tidak? Waktu saya dulu ya apply untuk menjadi PR, ambil PR ya, permanent resident di Malaysia ini. Nah, pihak imigresen itu dia ngecek paspor kita yang kita masih pakai ya, dan di situ mereka akan cek data-data kita.
Kalaupun kita sudah 3 kali, 5 kali ya tukar paspor, mereka masih ada data-data kita. Apalagi di Malaysia ya sudah digunakan proses yang sidik jari. Jadi itu memang tidak boleh menipu pemirsa. Mau kalian bilang apa saja, mau rusak, hilang, terbakar atau apa, kalau kalian tidak ada laporan polisi kan atau report polis seperti Mbak Ika jelaskan itu, kalian disamakan saja itu bohong, buat cerita bohong begitu. Ya jangan pikir kalian itu bukan orang Malaysia, kalian tidak bisa buat laporan polisi mengenai barang kalian hilang. Boleh, boleh. Kalian kan pendatang sah ya kan, kecuali yang ilegal memang tidak bisalah, tidak diakui lah kan begitu. Saya dulu pernah, dulu sekali ya, sudah lama. Jadi saya pergi ke rumah teman saya lupa bawa paspor ya. Kita ini walau kerja di pabrik ya, kalau yang legal mereka bisa minta kita pegang paspor sendiri untuk pegangan kalau kemana-mana ya kan, ada dokumen yang bisa kita tunjukkan sama polisi. Tiba-tiba di jalan ada roblok lah ya, ada pengecekan polisi. Ditanyalah saya, data saya, dokumen saya mana, saya bilang saya lupa ya kan. Nah polis itu ya, Pak polisi itu nanya nomor paspornya berapa, ya saya sebut aja begitu kan, saya sebut, diketiklah di laptop mereka ya kan. Nah keluarlah muka saya ya kan. Nah di situ ditulis memang masih sah paspornya begitu kan, kerjanya di sini atas nama kilang ini, operator company ini begitu. Memang mereka memang detail sekali. Saya anggap ya sistem di Malaysia ini cukup canggih sekali ya kan. Jadi itulah pemirsa, di Malaysia ini memang tidak bisa menipu soal yang namanya data ya kan. Apa saja yang udah data lama pun mereka masih bisa temukan pemirsa. Jangan samakan semua negara itu ya kan, karena setiap negara itu mempunyai undang-undang yang berbeda, yang pastinya sangat melarang ya orang dari luar negara datang ke negara mereka dengan cara tidak sah. Itu sama saja seperti kita kedatangan maling, benar tak? Nah kalau kalian mau tahu seperti yang dijelaskan Mbak Ika, pendatang ilegal sebelum dipulangkan akan dipenjara dulu karena tidak bisa membayar compound ya kan. Kalian tahu tak ya, biaya makan di dalam penjara itu adalah uang dari Malaysia, yang pastinya itu adalah sumbangan dari rakyat Malaysia begitu. Jadi of course lah negara Malaysia ini marah sekali kalau ramai sekali pendatang asing ilegal yang menceroboh ke negara mereka. Jangankan Malaysia, Indonesia juga pasti sangat marah ya jika negaranya diceroboh dengan cara tidak sah. Oh ya, satu lagi nih, kalau misalkan ya kan kalian itu lari dari majikan begitu kan, kalian kerja terus nggak kerasan di situ bekerja, terus kalian lari. Nah jangan pula kalian lari cari kerja lain begitu. Kalau memang kalian ada masalah dengan majikan kalian, kalian langsung bisa pergi ke KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Kuala Lumpur, atau di mana-mana negeri juga ada ya pemirsa. Jangan pula kalian ada masalah dengan majikan atau kalian kenalan sama Pak Wo ya kan. Kalian lari begitu kan ya, kita kerjalah, ikutkan, habiskan kontrak. Kalau memang kalian ada masalah dengan majikan, kalian bisa ngadu ya kan, buat laporan polis begitu, bukan kalian lari terus kalian cari ke tempat kerja lain begitu kan. Nah
Saran aja dari saya ya buat teman-teman di mana saja berada yang sekarang ini bekerja di luar negeri dan meninggalkan kampung halaman, kalian jaga diri ya. Jika kalian ada masalah dengan majikan, jangan sungkan-sungkan untuk buat laporan polisi ya kan, atau kalian bisa melapor ya, mengadu ke Kedutaan Republik Indonesia yang ada di Kuala Lumpur. Setiap negara pasti ada itu kedutaan kita. Kalian bisa mengadu ya kan, jangan kalian susahkan diri kalian. Tidak enak jadi ilegal karena kemana-mana itu merasa ketakutan dan nggak aman begitu pemirsa ya kan. Nah, kenapa ya orang yang ilegal itu bisa masuk ke Malaysia? Ada yang menggunakan tongkang ya kan, ada yang menggunakan kapal sayur seperti Mbak Ika sebutkan tadi. Itu karena mereka masih ada catatan blacklist. Nah, catatan blacklist itu berlaku sampai 5 tahun. Sudah 5 tahun baru bisa buat proses lagi kalau ingin masuk ke Malaysia dengan cara sah. Nah, kadang ada orang yang tidak sabaran ya kan, nunggu-nunggu 5 tahun kan lama, jadi mereka ingin kerja di Malaysia ya, jadinya ikut seperti itu, cara begitu. Kok saya tahu? Saya tahu dong, karena teman-teman saya juga ramai dulu seperti itu, lari dari kilang ya kan. Ada yang karena kenalan sama Pak Uwo ya kan, atau memang pengen bebas, pengen kerja tempat yang lain begitu kan. Nah, setelah ditangkap ya, diantar pulang ya kan, ada yang bisa bayar compound seperti itu. Mereka kan masih ada catatan blacklist karena mereka lari dari majikan yang sah. Nah, harus nunggu 5 tahun tuh, kan lama. Jadi mereka menggunakan jalur belakang, yaitu naik tongkang begitu. Itu sih ada juga kejadian seperti itu, banyak kejadian begitu kan. Kadang aku berpikir begini kan, nggak kapok-kapok apa ya mereka ya kan. Apa nggak takut ya? Saya di sini udah lama dulu kerja, takut banget loh saya jadi pendatang yang tidak sah itu, takut banget. Karena kalau mau kemana-mana itu takut ya kan, merasa was-was begitu pemirsa. Jadi untuk informasi pemirsa juga, walaupun kami di sini sudah dapat PR atau permanent resident di Malaysia ini, kami tetap diwajibkan harus simpan paspor lama kami sampai kapanpun. Walaupun paspor itu udah expired ya kan, udah 10 tahun ya kan, atau 15 tahun, itu wajib disimpan. Segala dokumen-dokumen kami yang dari awal kami menikah sampailah sekarang ini wajib disimpan pemirsa. Jadi memang harus disimpan paspornya kan. Kalau hilang ataupun rusak ya harus buat report polis dan juga ngelapor ke Kedutaan Besar Republik Indonesia. So, begitulah penjelasan saya dan penjelasan Mbak Ika. Apa ada masukan atau penilaian, dan mungkin ada penjelasan juga dari pemirsa mengenai fakta hukuman penjara sebelum dipulangkan ke negara asal? Silakan berkomentar di kolom komentar. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga, terima kasih, bye-bye.